If you have a mountain to climb, don't let the mountain overwhelm you. Ngomongnya susah ya. Kalau kamu punya target atau kamu melihat gunung itu begitu tinggi, jangan sampai ketinggian gunung itu membuat kamu kewalahan. Tempuh saja langkah pertama. Kita sekarang sudah melakukan tahap pertama dan cukup fondasional, yaitu belajar. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berperan di tengah-tengah masyarakat menjadi orang yang bisa berkiprah, membuat masyarakat tidak tahu menjadi tahu, tidak mau menjadi mau, tidak bisa menjadi bisa, dan tidak biasa menjadi biasa. Saya ingin lebih ke dalam-dalamnya isi Al-Quran, ke Pak Kiai. Dulu ada kisah yang sama-sama kita hafal, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan juga Akhnas ya bin Syarif ya. Malam-malam mereka mengendap-endap, diam-diam menyimak dan bahkan menikmati isi Al-Quran, gak sadar, gak kerasa sampai pagi. Padahal di siang harinya mereka menjadi penentang Al-Quran yang begitu keras. Nah ini mungkin Pak Kiai bisa memberikan penjelasan kepada kita. Ada apa di aspek bahasa Al-Quran sampai sedemikian orang yang begitu benci kepada Islam, tapi tidak bisa tidak hanyut dalam menikmati bacaan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran pertama sebagai mukjizat yang disebut oleh para ulama sebagai mukjizatullah al-khalidah, mukjizat yang abadi. Kenapa Allah menurunkan mukjizat yang sebegitu rupa gitu pada Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad itu, kalau bahasanya Ustadz Felix, itu memikul beban peradaban. Jadi Nabi Muhammad itu, dan itu ceritakan di dalam kitab Mi'yar Ar-Rujulah. Ya, di dalam kitab Mi'yar Ar-Rujulah itu disebutkan bahwa Nabi itu memang betul dari syariat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang pertama sampai yang terakhir, itu tugas yang paling berat itu adalah tugas Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian Allah memberikan mukjizat yang tidak lekang oleh waktu, ya. Dan mukjizat ini terus bisa bertahan meskipun Rasulullah sudah wafat, dan itu berbeda dengan mukjizat-mukjizat Nabi sebelumnya. Hari ini di Topkapo itu kita menemukan tongkatnya Musa. Tapi pertanyaannya, apakah tongkat Musa itu bisa kita pakai untuk membelah lautan sebagaimana ketika Musa menggunakan tongkat itu membelah lautan? Tidak bisa lagi. Nah, itulah Al-Quran. Oleh karena itu kemudian Allah menurunkan mukjizat tadi, dan di antara keistimewaan itu karena mukjizat ini, meskipun dia Quran itu kan maknanya makruh, ya, makruh, sama seperti maktub. Kemudian di dalam bahasa Arab digunakan kata kitab, ya kan? Jadi syai' maktub, syai' makruh, itu makruh di situ. Kemudian disebut dalam bahasa Arab itu dengan Quran, maktub yang ditulis disebut dengan kitab, gitu. Nah, Al-Quran itu bacaan secara fisik bisa diikhsas, bisa diindra, tetapi meskipun seolah-olah Al-Quran itu seperti benda mati, tetapi ternyata Al-Quran itu bernyawa, gitu. Al-Quran itu punya pengaruh yang begitu dahsyat. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kenapa orang-orang kafir di masa lalu itu mereka itu begitu terpesona dengan kedahsyatan pengaruh Al-Quran tadi, gitu. Sehingga mereka itu tidak tahu lagi harus mengatakan apa ketika mereka berhadapan dengan Al-Quran. Termasuk Nabi yang kemudian membawa Al-Quran itu. Sampai Nabi itu mendapatkan gelar sebagai sahir, tukang sihir.
Itu karena mereka sudah nggak tahu mau ngomong apa tentang Nabi itu. Karena mereka nggak bisa menghadapi Al-Quran. Nah, Allah menurunkan Al-Quran di dalam bahasa Arab bilisani qaumihi. Itu juga punya maksud. Ya, salah seorang sastrawan Arab kontemporer namanya Mustafa Ar-Rafi'i, itu beliau menceritakan bagaimana Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Kata beliau, itu juga bagian dari siasah, bagian dari politik. Apa maknanya? Ketika Al-Quran diturunkan dalam bahasa Quraisy, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang betul-betul fasahah, sangat jelas. Bahkan Al-Wasiti di dalam kitabnya tentang Qiraah Al-Ashrah itu menyebutkan Quran itu diturunkan dalam 40 bahasa, logat bahasa Arab. Artinya apa? Quran itu mewakili semua dialek yang ada di dalam bahasa Arab. Dan ketika Al-Quran diturunkan, siasahnya tadi kata Mustafa Rafi'i, itu bisa menyatukan bangsa Arab. Itu bisa menyatukan bangsa Arab. Nah, itu hebatnya Al-Quran. Sehingga orang dengan latar belakang macam-macam itu ketika mendengarkan Al-Quran dibacakan atau Al-Quran disampaikan itu menikmati. Yang lebih hebat lagi karena itu bahasa mereka, tetapi mereka tidak pernah membayangkan kok ada uslub, gaya bahasa yang begitu luar biasa. Contoh yang sederhana. Dan ini disebutkan di dalam tafsir Sofatut Tafasirnya Al-Allamah Syekh Ali As-Sabuni misalnya. Jadi ketika beliau menjelaskan alif lam mim, itu disebut oleh ahli balaghah sebagai ahruf muqatta'ah. Dan itu nanti bisa kita pelajari dalam kitab Al-Itqan Ulumul Qur'an As-Suyuti maupun Al-Burhannya Imam Asy-Syarqasi. Jadi ketika Allah memulai kalimat di dalam Al-Quran, alif, itu mereka orang Arab tahu alif. Lam, orang Arab tahu itu lam. Mim, tahu mereka itu mim. Tapi yang mereka heran, kok ada dalam bahasa Arab yang menyusun alif lam mim yang selama ini orang Arab nggak kepikir. Itu yang beliau katakan, kenapa Allah memulai kalimat itu dengan ahruf muqatta itu? Ya, liltifati nadrihim, untuk menarik perhatian mereka, li'ijabihim, untuk membuat mereka takjub, dan barulah kemudian setelah itu mereka nanti mau, istilahnya kalau dalam bahasa Arabnya itu isgha', mau membuka telinga lebar-lebar. Baru di situ nanti Al-Quran akan masuk pengaruhnya, karena mereka ingin tahu ada apa ini, ada apa setelah ini gitu. Itulah makanya Allah memulai dengan ahruf muqatta'ah tadi. Itu diantaranya. Sehingga kemudian mereka itu jadi penasaran, kayak orang melihat sinetron begitu. Ya kan, kayak orang melihat sinetron. Tadi begitu keputus itu mereka, setelah ini apa? Nah gitu. Nah itu yang terjadi. Sehingga Abu Sufyan dan macam-macam tadi itu akhirnya nggak bisa untuk menahan kerinduannya, nggak bisa untuk menahan keinginannya untuk malam itu berada di rumah Nabi, nguping, ya, mencuri dengar bacaan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Dan kisah yang lain kita itu sudah Al-Fakir tulis di dalam kitab Islam Politik dan Spiritual, ketika cerita bagaimana kisah masuk Islamnya Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Ya. Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini orang jenius, ahli lughah. Ya, dan itu diantaranya mukjizat Al-Quran tadi, karena Al-Quran itu diturunkan ya di dalam bahasa Arab yang fasih tadi itu, sehingga orang-orang yang punya kemampuan bahasa yang tinggi di masa itu mereka tidak bisa berkutik gitu ketika mendengarkan Al-Quran. Tufail bin Amr Ad-Dawsi contohnya, ketika dia datang dari suku Daus di Yaman itu, dia datang ke Mekah. Begitu di Mekah, dia ketemu dengan para pemuka Quraisy. Ketika ketemu dengan para pemuka Quraisy, diingatkan, hati-hati kamu nanti kalau ketemu Muhammad. Muhammad itu bisa menghipnotis kamu. Supaya kamu tidak terhipnotis, telingamu kamu sumbat.
Disumbatlah telinganya itu. Tufail bin Amr ad-Dawsi itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Bacaan Nabi itu sampai ke telinga Tufail bin Amr ad-Dawsi. Sehingga ketika bacaan Nabi itu sampai ke telinga Tufail bin Amr ad-Dawsi, di saat itulah Tufail bin Amr ad-Dawsi itu mengatakan, saya ini adalah ana rajulun labibun. Saya ini orang cerdas. Dan ini bukan kata-kata manusia. Ini bukan gaya bahasa yang dibuat oleh manusia. Saya tahu bahasa Arab yang tinggi dan tidak pernah saya mendengarkan satu orang Arab pun yang mengatakan uslub atau gaya bahasa seperti ini. Dan itulah membuat Tufail bin Amr ad-Dawsi langsung bertekuk lutut dan akhirnya menyatakan syahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.